itu sangat sulit dilakukan. Umat Islam di berbagai belahan dunia masih terlibat perpecahan yang akibatnya menjadi lemah, baik di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Umat Islam seolah-olah lupa bahwa awal mula yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah dalam berhijrah adalah membangun persatuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Bukan suatu hal yang mustahil persatuan di antara umat Islam bisa dibangun dan diwujudkan, karena Islam sudah memberikan petunjuk supaya kaum muslimin bersatu dan tidak berpecah belah. Ada beberapa cara agar umat Islam tidak berpecah belah. Di antaranya, 1. Harus berpegang teguh kepada tali agama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini menyuruh kita supaya berpegang teguh dengan tali agama Allah, dengan berpedoman kepada Al-Quran, dan melarang kita bercerai-berai. Umat Islam harus mengimani bahwa Al-Quran adalah pedoman dalam segala urusan, termasuk untuk menyatukan umat Islam ketika berselisih. Maka apabila umat Islam berselisih, hendaknya kembali kepada petunjuk Al-Quran atau kitab Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Apapun yang kamu perselisihkan, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Quran Surat Asy-Syura ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul-Nya, yakni sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ketahuilah bahwa perpecahan umat Islam itu merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman.
Maka hendaknya mereka memilih jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang sesat. Semua itu menunjukkan kepada kita bahwasanya wajib bagi kita untuk berjalan di atas jalan Allah, jalan yang dijalani oleh Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi kita untuk bersatu di atas kebenaran, karena tidak ada alasan bagi kita untuk menyelisihinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikian itu Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 153. 2. Memahami Al-Quran dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Al-Quran dan Al-Hadis adalah jalan keselamatan. Kita harus yakin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling paham terhadap Al-Quran, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh atau suri teladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim." Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat Jum'ah ayat 2 dan 3. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Di dalam hadis disebutkan, An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asdaqal hadisi kitabullahi wa ahsanal hadi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdasatuhah wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnari." Rawahu An-Nasai. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka." Hadis riwayat Nasai, juz 3 halaman 188. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullahi wa khairul huda huda Muhammadin
wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalatun. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun sesudah itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 592 nomor 43. Al-Quran dan Al-Hadis harus dipahami sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi yang dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat. Jangan memahami Al-Quran dengan pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Di dalam hadis disebutkan, qala Aliyun radhiyallahu anhu, idza haddastukum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisan fa wallahi la an akhirra minas samai habbu ilayya min an akdziba alaihi. Wa idza haddastukum fima baini wa bainakum fa innal harba khut'atun. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakhruju qaumun fi akhiriz zamani quddasul asnani sufahaul ahlami yaquluna min khairi qaulil bariyati la yujawizu imanuhum hanajirahum yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyati fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Dari Ali radhiyallahu an ia berkata, apabila aku menceritakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah lebih baik aku terjatuh dari langit daripada aku berdusta atas namanya. Karena itu, apabila aku ceritakan kepada kalian sesuatu yang terjadi antara aku dan kalian, karena sesungguhnya perang itu adalah tipu daya, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang umur mereka masih muda dan akal mereka pun masih bodoh. Mereka mengatakan yang kelihatannya dari sebaik-baik perkataan manusia, namun tujuannya yang jahat. Iman mereka tidak sampai melewati kerongkongan. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah dicabut dari buruannya. Maka dimanapun kalian menemui mereka, bunuhlah, karena barang siapa yang membunuh mereka akan mendapat pahala bagi pelakunya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 51. Qala Aliyun, idza haddastukum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala an akhirra minas samai habbu ilayya min an aqula alaihi ma lam yaqul. Wa idza haddastukum fima baini wa bainakum fa innal harba khut'atun. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sayakhruju fi akhiriz zamani qaumun ahdatsul asnani sufahaul ahlami yaquluna min khairi qaulil bariyati yaqra'unal qur'ana la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyati fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamati. Rawahu Muslim. Dari Ali ia berkata, apabila aku menceritakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka lebih baik aku jatuh dari langit daripada aku mengatakan sesuatu atas nama beliau padahal beliau tidak mengatakannya. Karena itu,
apabila aku menceritakan kepada kalian sesuatu yang terjadi antara aku dan kalian, karena sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang umur mereka masih muda dan akal mereka pun masih bodoh. Mereka mengatakan yang kelihatannya dari sebaik-baik perkataan manusia, namun untuk tujuan yang jahat. Mereka juga membaca Al-Quran, namun tidak sampai melewati kerongkongan. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah dicabut dari buruannya. Maka apabila kalian menjumpai mereka, bunuhlah. Karena bagi yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 746, nomor 154. Berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khalifah yang lurus lagi menetapi petunjuk yang benar adalah merupakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anil Irbad bin Sariyata qala wa'adana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yauman ba'da salatil ghadati mau'idatan balighatan darafat minhal uyunu wa wajilat minhal qulubu. Faqala rajulun inna hadhihi mau'idatu muwaddi'in famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Qala usikum bittaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in abdun habasyiyun fa innahu man ya'is minkum yarah tilafan kasiran wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dolalatun faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidhi. Rawahu Tirmidzi. Dari Irbad bin Sariyah ia berkata, pada suatu hari setelah sholat subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat membekas, sehingga air mata kami bercucuran dan hati kami merasa takut. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ini adalah nasihat perpisahan. Lalu apa yang kau pesankan kepada kami ya Rasulullah? Beliau bersabda, aku berpesan kepada kamu sekalian supaya bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, sekalipun yang menjadi pemimpin adalah budak Habsyi. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan atau bid'ah, karena sesungguhnya bid'ah itu sesat. Maka barang siapa di antara kalian mendapati yang demikian itu, wajib atasnya berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada sunnah para khalifah yang lurus lagi menepati petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 149, nomor 2816. Ia berkata, ini hadis hasan sahih. Oleh sebab itu, berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah dapat menjamin keselamatan apabila dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jika kita tulus ingin umat Islam bersatu, supaya tidak terjadi perpecahan konflik horizontal, marilah kita kembali kepada pemahaman dan metode beragama para sahabat yang digembleng atau dibina langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah murid-murid langsung dari Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menggunakan pemahaman mereka sama dengan menggunakan ilmu yang ditransfer langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh
Mereka telah memberikan contoh kepada kita bahwa walaupun mereka terkadang berbeda pendapat dan berselisih paham dalam masalah kaifiat atau tata cara pelaksanaan ibadah tertentu, bukan pada masalah akidah Islam, namun mereka tetap bersatu dan saling kasih sayang dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Dan Allah memuji mereka dalam Quran surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim.